Sebuah gudang plastik produksi perlengkapan rumah tangga dan mebel di kawasan Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat terbakar. Kebakaran diduga terjadi karena korsleting listrik. Akibat kejadian ini, warga di sekitar lokasi sempat panik karena kebakaran berada di permukiman padat. Kalau saya lihat dari atas, karena saya kerja di sini samping, jadi kulihat sudah ada api. Aku teriak-teriak langsung, makin lama makin besar. Itu apa sih Bu yang kebakar Bu? Ini pabrik mebel, ada bahan kasur, bantal gitu sama lemari-lemari. Api sulit dipadamkan karena kencangnya hembusan angin serta banyak material mudah terbakar di lokasi. Selain itu, petugas juga sempat kesulitan mencari sumber air di sekitar lokasi. Kebakaran ini merupakan tempat usaha ya, semacam home industry atau gudang. Sangat menyulitkan karena apinya sangat besar dan asapnya cukup tebal sekali gitu. Belum tahu, cuman tadi sementara dari informasi yang punya rumah itu listrik kemarin habis dibetulin gitu. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran tersebut. Api baru dapat dipadamkan petugas 2 jam kemudian setelah 19 unit mobil Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda toko kelontong di Jalan Raja Wali, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu siang. Diduga kebakaran dipicu dari sebuah pengisian bahan bakar mini milik toko kelontong. Diketahui, bengkel sepeda motor yang bersebelahan dengan toko kelontong juga ikut terbakar pada bagian depan. Beruntung, api tidak sampai masuk ke dalam kios bengkel. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. 9 mobil pemadam beserta 56 personel diterjunkan. Sekitar 1 jam proses pemadaman, api akhirnya bisa dijinakkan. Yang terbakar ini Kang ada warung kayak ecerang, ya, penjual bensin, dan di sebelahnya bengkel juga kena imbasnya. Ada kendaraan yang terbakar? Ada kendaraan kayaknya 1 unit. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu di Denpasar, Bali, 2 rumah yang dihuni 3 keluarga di Jalan Gatot Subroto ludes terbakar Rabu siang. Menurut salah satu penghuni rumah, api muncul dari bagian dapur dan dengan cepat api merembet ke seluruh bagian rumah. 6 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. 2 jam kemudian, api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 11 jiwa kehilangan tempat tinggal dan barang berharga mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran terjadi di Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Seorang ibu jatuh pingsan mengetahui rumahnya terbakar. Duel pelajar dengan senjata tajam di Sukabumi, Jawa Barat disiarkan secara langsung. 1 pelajar tewas. Calon Menteri Prabowo Gibran kembali mengikuti pembekalan di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Reza Siregar kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. iNews Siang ini kami awali dari Jakarta pemirsa. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat pagi tadi. Seorang ibu rumah tangga jatuh pingsan mengetahui rumahnya ludes terbakar.
Kepulan asap disertai kobaran api membakar pemukiman padat penduduk di Jalan Utama Sakti, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Banyaknya bangunan semi permanen dan angin kencang membuat api semakin membesar. Warga bersama petugas pemadam kebakaran bahu-membahu memadamkan kobaran api. Akibat kebakaran, seorang wanita jatuh pingsan mengetahui rumahnya ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari bagian belakang rumah warga dan meluas ke bagian depan. Sebanyak 12 kamar kos, 4 ruko, serta 9 rumah milik warga ludes terbakar. Ini yang pertama nih. Tiba-tiba itu sebelah rumah saya itu apinya gede. Tiba-tiba semuanya itu tiba-tiba nggak ada yang tahu. Tahu udah gede aja. Tiba-tiba udah gede. Tahunya apinya udah gede. Saya aja nyelamatin anak saya doang yang bayi 6 bulan. Bayinya habis kebakar, Mbak? Habis semua. Saya nyelamatin bayinya doang. Ada yang bisa diselamatkan, Mbak? Nggak ada sama sekali, baju doang ini yang saya pakai. Ibu dagang? Gimana? Saya ngontrak di situ. Awalnya di rumah siapa sih? Nggak tahu saya, Pak RT. 2 jam kemudian api berhasil dipadamkan setelah 18 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Polisi mengamankan 4 orang pelaku terduga bandar narkoba jaringan internasional di wilayah Kota Medan, Sumatera Utara. Dari tangan pelaku, petugas berhasil menyita 40 kg narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam kemasan teh. Aksi kejar-kejaran hingga mewarnai penangkapan 2 orang terduga bandar narkoba di Jalan Brigjen Katamso Medan, Kecamatan Medan Maimun, Sumatera Utara. Dalam pengejaran, polisi dari Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara bahkan sempat mengejar mobil para tersangka dengan tembakan saat berusaha kabur dari sergapan polisi. Upaya pelarian tersangka terhenti saat petugas kepolisian mengenai ban mobil yang dikendarai tersangka dan mengakibatkan mobil terhenti. Saat diperiksa, polisi menemukan 40 kg narkoba jenis sabu dalam kemasan teh dan dibungkus dalam karung. Tidak sampai di situ, dari hasil pengembangan, polisi kembali meringkus 2 orang tersangka di daerah Deli Serdang, Sumatera Utara. Mengamankan 4 orang pelaku narkoba yang merupakan target operasi di narkoba Polda Sumut. Dari keempat pelaku ini, polisi berhasil menggagalkan 40 kg narkotika jenis sabu yang akan mereka edarkan atau akan mereka bawa ke luar Sumatera. Narkotika ini berasal dari Tanjung Balai. Hingga kini, Polda Sumut masih terus melakukan penyelidikan terhadap jaringan pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Nur Rasid, iNews melaporkan. Kepergok curi motor milik jamaah masjid, seorang pemuda dihajar massa. Dalam kondisi babak belur, polisi mengamankan pelaku. Inilah video amatir yang memperlihatkan pelaku pencurian sepeda motor milik jamaah masjid di Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Jember yang dihajar massa. Warga geram lantaran di desanya kerap terjadi aksi pencurian, dan kali ini pelaku tertangkap saat pelaku balik lagi ke arah TKP karena tidak tahu jalan. Warga mengikat pelaku agar tidak lari, sementara warga lain menghubungi pihak kepolisian sektor Tanggul. Diketahui, korban menyadari sepeda motor yang diparkir di area masjid hilang. Selanjutnya korban menghubungi pihak takmir yang kemudian mengumumkan lewat pengeras suara. Di dalam, tahu saya keluar dari masjid, sepeda udah nggak ada. Ya terus kebingungan Pak, kami mencari sama teman-teman jamaah, terus diumumkan lewat masjid, terus akhirnya mungkin dia bingung, terus balik ke masjid sambil bawa motornya itu. Pelaku dan sepeda motor hasil curian diamankan polisi untuk pengembangan lebih lanjut dan melihat kemungkinan adanya pelaku lain dalam aksi pencurian tersebut. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.
Unit Opsnal Polsek Bontoala menangkap 4 pelaku pengeroyokan seorang pemuda di sebuah warung makan di kawasan Tinumbu, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Pengeroyokan diduga karena terjadi salah paham antara pelaku dan juga korban. Video aksi pengeroyokan seorang pria di warung makan Jalan Tinumbu, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Tak butuh waktu lama, polisi menangkap 4 pelaku usai korban secara resmi membuat laporan di Polsek Bontoala. Salah satu pelaku yang merupakan juru parkir ditangkap di depan minimarket. Polisi juga menangkap pelaku lainnya yang salah satunya masih di bawah umur. Mereka ditangkap saat asik bermain kartu hingga dini hari. Menurut polisi, pengeroyokan dilatar belakangi kesalahpahaman saat puluhan pemuda sedang asik nongkrong di pinggir jalan, tiba-tiba dilempari batu oleh orang tak dikenal. Para pelaku menuduh korban yang melempari mereka. Saat korban melintas, korban didatangi oleh 2 orang pelaku dan menanyakan apakah dia yang melakukan pelemparan. Tapi setelah ditanyakan itu, korban lari masuk ke dalam warung palu basah dan dikejar oleh para pelaku, dan di sana para pelaku melakukan kekerasan terhadap korban. Seluruh pelaku dalam proses pemeriksaan dan ditahan di Mako Polsek Bontoala. Para pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Makassar, Sahrul Adiaksa, iNews melaporkan. 4 pelaku spesialis pencurian di rumah kosong ditangkap Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya. Sebelumnya aksi pencurian mereka viral di media sosial setelah berhasil menggondol perhiasan emas dan 200 gram logam mulia. Aksi pencurian rumah kosong di Jalan Patuha Selatan, Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. 4 pelaku yang datang dan pergi menggunakan sepeda motor terekam kamera pemantau. Mendapati laporan tersebut, unit 5 Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Diketahui 4 pelaku berinisial R, AH, AR, dan JN yang merupakan residivis berhasil ditangkap di Tajur Halang dan Citayam, Depok, Jawa Barat. Para pelaku terpaksa dilumpuhkan petugas karena mencoba melawan. Selain pelaku, petugas menyita 1 unit sepeda motor dan sejumlah peralatan seperti linggis, kunci letter T, hingga senjata tajam yang digunakan para pelaku untuk melancarkan aksinya. Sementara perhiasan emas dan 200 gram logam mulia telah berhasil dijual para pelaku. Ya, ini cukup banyak ya, karena yang ketika video itu viral ya, seperti pernah dilihat di beberapa media sosial, itu ada 200 gram emas ya, kemudian ada logam mulia ya, dan ada beberapa benda-benda berharga lainnya ya, tentunya yang kerugiannya pun mencapai ratusan juta ya. Yang ini yang menjadi lokasi terakhir ya para komplotan ini melakukan aksinya. Saat ini keempat pelaku dan barang bukti telah diamankan di Mapolda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 pelajar duel dengan senjata tajam di Sukabumi, Jawa Barat mengakibatkan 1 pelajar tewas. Ironis, para pelaku menyiarkan secara langsung melalui media sosial. Tabrak sok, tusuk, tusuk, tusuk. Tusuk, 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 sok, tusuk terus. Menang kita tusuk. Aksi duel ala gladiator keempat pelajar yang terjadi di Caringin, Sukabumi disiarkan secara langsung lewat media sosial oleh para pelaku. Para pelajar berduel menggunakan senjata tajam hingga 1 pelajar tewas akibat sabetan senjata tajam di punggung. Dari hasil penyelidikan polisi, duel maut tersebut berawal dari tantangan di media sosial antara kedua kelompok pelajar. Korban dari kelompok Jedor 1 meninggal dunia dan yang 1 mengalami luka sayat di tangan. Kemudian dari peristiwa itu sudah kita amankan 15 yang diduga pelaku. Pihak
Polres Sukabumi kini masih lakukan pendalaman atas kasus ini dan sebanyak 15 orang jalani pemeriksaan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pengemudi diduga kelelahan, truk pengangkut makanan menabrak bagian belakang truk yang ada di depannya di ruas jalan tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Akibat kejadian ini, kernet truk tewas sedangkan supir selamat. Dalam video amatir yang direkam pengguna jalan, saat terjadi kecelakaan di ruas jalan tol Cipali, kilometer 86.400, Subang, Jawa Barat. Truk tersebut mengalami kerusakan parah di bagian depan, usai menabrak truk yang melaju satu arah dari Palimanan Cirebon menuju Jakarta. Diketahui, sopir diduga lelah dan mengantuk. Ia hilang konsentrasi saat berkendara hingga kendaraan oleng. Kemudian kendaraannya menabrak truk yang ada di depannya dan berakhir di parit pinggir jalan tol. Akibat kejadian ini, seorang warga Boyolali tewas di lokasi kejadian dengan alami luka dalam akibat benturan, sementara sopir hanya mengalami luka ringan. Bapak supir. Oh, berarti Bapak ngantuk? Ya Kak, kelihatannya tuh kayak ada cewek juga di jalan. Saya hindarin, belok kiri, terus tiba-tiba di depan ada tronton, saya nggak tahu. Diketahui, kendaraan yang tabrak kabur saat kejadian, dan kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Subang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kedua korban dilarikan ke Rumah Sakit Abdul Rojak, Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Seorang siswa Sekolah Dasar Negeri Nagrag 06, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tertabrak sepeda motor saat hendak menyeberang dan terpental hingga 2 meter. Akibat peristiwa ini, korban luka di bagian kepala dan juga tangan. Beginilah rekaman kamera pengawas saat seorang siswa Sekolah Dasar Negeri Nagrag 06, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tertabrak oleh pengendara sepeda motor. Siswa yang hendak menyeberang seusai pulang sekolah disambar sepeda motor yang sedang melaju kencang dan menyebabkan korban terpental hingga 2 meter. Para warga dan pengendara yang melintas pun langsung berupaya mengevakuasi korban ke pinggir jalan sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka di bagian tangan dan kepala. Tidak adanya rambu-rambu penyeberangan untuk anak sekolah membuat para pengendara yang melintas jalur tersebut melaju kencang. Pihak sekolah berharap kepada dinas terkait agar memasang rambu lalu lintas penyeberangan jalan untuk anak sekolah lantaran jalur tersebut ramai dilintasi pengendara bermotor. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Seorang pengawas sekolah ditangkap Satreskrim Polres Aceh Selatan karena diduga perkosa 2 orang anak di bawah umur. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Siang. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, seorang pemancing terpeleset hingga jatuh dan tenggelam di kali banjir Kanal Timur, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Petugas Gul Karmat menemukan korban sudah tidak bernyawa dengan jarak 60 meter dari lokasi korban terjatuh. Petugas dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mencari seorang pemancing yang jatuh dan tenggelam di kali banjir Kanal Timur, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Setelah pencarian 3 jam, korban ditemukan tidak bernyawa dengan jarak 60 meter dari lokasi korban awal terjatuh. Awalnya korban memancing bersama rekannya. Tiba-tiba kail pancingan korban tersangkut tanaman air. Dan saat korban turun ke kali untuk mengambil kali pancingnya, kaki korban terjebak lumpur yang membuatnya tenggelam. Kakinya diduga tersangkut karena yang bersangkutan minta tolong kepada saksi temannya yang satu lagi di pinggir. Namun karena tidak bisa berenang, saksi meminta bantuan pertolongan kepada orang-orang sekitar. Setelah orang-orang sekitar datang, kemudian begitu lihat lagi korban sudah tidak ada di sekitaran tempat tadi dia minta tolong. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi sebelum diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Ya, warga di Batu Jajar, Bandung Barat, Jawa Barat geger dengan penemuan bayi di dalam tas ransel dalam kondisi hidup di pinggir jalan. Bayi malang tersebut kini dirawat di puskesmas dan kondisinya sehat. Inilah video amatir saat warga menemukan tas ransel di pinggir jalan Selacau, kawasan Batu Jajar, Bandung Barat. Warga gempar karena mendengar suara tangisan bayi, dan saat tas dibuka ditemukan bayi dalam kondisi masih bernafas. Bayi yang mengenakan pakaian lengkap dan penutup kepala itu kemudian dibawa ke puskesmas. Bayi laki-laki dengan berat 3 kg ini kini kondisinya sehat dan masih dalam perawatan tim medis Puskesmas Batu Jajar. Diduga sehari setelah lahir, bayi malang itu kemudian dibuang pelaku yang diduga orang tuanya. Sehat, jenis kelaminnya laki-laki, cukup bulan, lahirnya seperti karena berat badan juga 3.500 dan panjangnya juga 50. Itu masuk kategori normal. Jadi ya seperti layaknya bayi sehat saja, cuma memang kita minimalisir dulu ya kandungan. Dari kemarin banyak sekali yang datang takutnya malah ada virus keluar, jadi ya kita untuk perawatan bayi sehat. Video penemuan bayi di dalam tas ransel ini viral di media sosial. Dan kasus ini dalam penyelidikan tim gabungan Polres Cimahi dan Polsek Batu Jajar. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, Ainus melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang siswa SMA di Banjarnegara, Jawa Tengah tewas tertimpa tembok pagar sekolahnya. Ironisnya korban tertimpa saat melompat dari tembok untuk bolos saat jam pelajaran berlangsung. Inilah rekaman kamera pengawas saat warga menolong seorang siswa SMA yang tertimpa tembok pagar sekolah SMA Negeri 1 Bawang, Banjarnegara, Jawa Tengah. Namun karena luka parah di kepala, korban dinyatakan meninggal dunia saat tiba di Rumah Sakit Islam Banjarnegara. Kejadian ini bermula saat korban yang berusia 18 tahun, warga desa Mantrionom, Bawang, berniat bolos bersama dua temannya. Kedua temannya berhasil memanjat dan melompati tembok pembatas. Namun saat korban memanjat, tiba-tiba tembok setinggi 2 meter itu tiba-tiba runtuh dan menimpa korban. Ini anak kan melompat tembok, mau keluar, tapi melewati tembok, lempar tembok, kemudian tembok ini roboh. Karena mungkin terdorong oleh apa ayunan kakinya atau pijakan untuk lompatnya sehingga tidak kuat. Karena ini bangunan ini termasuk bangunan lama, bangunan sejak zamannya SPG masih berdiri. Kemudian bangunan ini juga tanpa besi dan sebagainya. Pihak sekolah berharap agar kejadian serupa tidak terulang. Ada alokasi dana untuk peremajaan tembok sekolah yang belum pernah disentuh perbaikan selama belasan tahun. Sementara itu, usai divisum, jasad korban kemudian diserahkan aparat Polsek Bawang ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, Ainus melaporkan. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 2 pendaki yang sakit di Gunung Gandang Dewata, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Evakuasi 2 pendaki tersebut berlangsung selama 3 hari. Video amatir menunjukkan saat tim SAR gabungan mengevakuasi 2 pendaki Gunung Gandang Dewata yang terjebak di hutan selama 4 hari karena sakit. 2 pendaki bernama Taufik Abu Bakar 47 tahun dan Jiwar Julnaintin 19 tahun. Evakuasi berjalan dramatis karena dilakukan pada malam hari dan harus melewati jalan terjal dan tebing di hutan Gunung Gandang selama 3 hari. Kedua pendaki yang sakit ini harus ditandu dan dipasang infus karena lemas. Menurut petugas, evakuasi sempat terkendala karena cuaca. Dan pada saat itu kami menggerakkan satu tim dari Basarnas untuk melaksanakan evakuasi, dan setelah 3 hari pelaksanaan proses evakuasi baru kita berhasil untuk mengevakuasi sampai ke posko gabungan karena ada beberapa kendala, salah satunya adalah faktor kondisi cuaca
di mana sementara proses evakuasi terdapat jalan yang licin, kemudian curah hujan yang tinggi, dan jalan yang kita lalui kita melintasi sungai yang debit airnya lumayan tinggi sehingga menghambat proses evakuasi. Setelah tiba di pos terakhir di Dusun Rante Pongko, Desa Tondok Bakaru, Mamasa, kedua pendaki dibawa ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan ambulans. Dua korban ini mendaki gunung pada 5 Oktober lalu. Namun, kedua pendaki tidak sampai ke puncak karena sakit saat tiba di posko 6. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Friendly Christian, iNews melaporkan. Seorang pengawas sekolah ditangkap Satreskrim Polres Aceh Selatan karena diduga perkosa 2 orang anak di bawah umur. Atas perbuatannya, pelaku terancam 20 tahun penjara. Sini bang, sini. Tunggu nanti aja. SZ, 58 tahun digelandang ke Polres Aceh Selatan usai ditangkap di rumahnya di Kecamatan Kluwet Utara, Aceh Selatan. SZ dilaporkan setelah memperkosa 2 orang anak yang masih berumur 7 tahun. Mirisnya lagi ternyata antara korban dan pelaku masih punya hubungan keluarga. Pelaku yang bekerja sebagai PNS di Dinas Pendidikan setempat diduga tega memperkosa 2 orang korban yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Selain berprofesi sebagai PNS, pelaku juga sebagai imam masjid di desanya. Perbuatan bejat pelaku terbongkar setelah korban merasa kesakitan saat buang air kecil, sehingga korban mengadu ke orang tuanya dan membuat laporan ke polisi. Amankan dan kita akan proses sesuai hukum yang berlaku. Bapak ini juga bekerja sebagai salah satu pengawas di sekolah, yang sekolahnya masih kita samarkan. Nanti tidak ada, cuman si anak ini sering bermain di rumahnya. Bagaimana bisa ketahuan? Itu dari sakitnya buang air kecil, lalu dia sampaikan kepada orang tuanya berkomunikasi kepada polsek sampaikan ke kami, baru kita amankan dia. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Aceh Selatan dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Ihdar Ivan, iNews melaporkan. Ya, hari ini calon Menteri Prabowo Gibran kembali menjalani pembekalan di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Siang. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, politisi senior sekaligus calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menyambangi rumah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Belum diketahui pasti pembahasan yang dilakukan keduanya, namun sebelumnya Pramono diketahui bertemu Prabowo di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Politisi PDIP Pramono Anung menyambangi rumah Megawati Soekarno Putri di Jalan Tuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu petang. Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih setengah jam berlangsung tertutup dari awak media. Saat ditanya awak media, Pramono tak menjawab tujuan dari pertemuan dirinya dengan Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya di sela-sela pemanggilan calon menteri dan calon wakil menteri, Pramono sempat menyambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara. Pertemuan itu dilakukan lantaran dirinya diundang dan berkomunikasi dengan baik dengan Prabowo. Pramono pun menegaskan akan siap bekerja sama dengan Prabowo apabila dirinya nanti terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada Jakarta 2024. Dari Jakarta, Radisa Jaya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, hari ini calon Menteri Prabowo Gibran kembali menjalani pembekalan di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Sejumlah menteri sudah hadir sejak pukul 7 pagi. Di hari kedua ini agendanya dimulai pukul 5 pagi hingga pukul 15.30 sore nanti. Sementara materi yang diberikan hari ini ialah mengenai masa depan Artificial Intelligence atau AI, berkomunikasi dengan jurnalis, masa depan pekerjaan,
anti korupsi, dan terakhir ada penutupan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jadi saya memang begini. Jadi bukan tidak akan pernah saya itu berubah apa adanya. Begitu, brother. Jadi kalau karena sudah begini jadi harus dengan pengawal, harus dengan, nggak mungkin lah. Kecuali negara menyediakan, kita harus ikut taat azas Pancasila, undang-undang, aturan yang mengikat, kita berjalan di rel hukum yang ada. Begitu aja. Oke? I love you. I love you too. Bang, persiapannya gimana nih? Yang jelas kuatkan mental. Bapak, terus ada buku khusus yang dibawa gak? Nggak ada. Untuk sementara saya bawa nasi aja. Pas dari hitung Pak, materinya Pak. Materinya apa Pak? Ya pembekalan aja lah ya terkait kesejahteraan dan pemberantasan korupsi ke depan gitu. Hari ini Bapak Prabowo ulang tahun, ada persiapan juga nggak buat surprise kejutan gitu mungkin Seperti Pak? Pak Prabowo tidak ingin merayakannya. Di tengah pembekalan hari kedua kepada calon menteri dan wakil menteri di Hambalang, Jawa Barat, hari ini Presiden terpilih Prabowo Subianto genap berusia 73 tahun. Jelang 3 hari pelantikan sebagai Presiden RI ke-8, hari ini 17 Oktober 2024, Prabowo Subianto berulang tahun ke-73. Prabowo lahir di Jakarta pada 1951 dan menjadi putra sulung pasangan Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Maria Siga. Sebelum terjun ke politik, Prabowo merupakan lulusan Akademi Militer yang sebagai besar bertugas di Kopassus. Pada 1998, Prabowo diamanahi jabatan sebagai Pangkostrat. Sejak 2008, Prabowo terjun ke politik dan mendirikan Partai Gerindra. Prabowo 3 kali mengikuti kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden, hingga akhirnya terpilih sebagai Presiden RI periode 2024-2029. Rencananya di hari ulang tahunnya, Prabowo masih akan melakukan pembekalan untuk para calon wakil menteri di kabinetnya, serta para calon kepala badan atau lembaga. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk informasi terkini, kita bergabung dengan rekan Camar Haenda di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Ya, Camar, di tengah pembekalan kepada calon menteri dan wakil menteri hari ini, Presiden terpilih Prabowo Subianto berulang tahun yang ke-73. Apakah ada hal istimewa di Hambalang bertepatan dengan ulang tahun Pak Prabowo? Ya, benar sekali Reza dan juga pemirsa, selamat siang. Saat ini saya sudah berada di sisi kanan dari pintu masuk menuju ke Padepokan ataupun juga rumah kediaman dari Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dan ini merupakan rangkaian bunga yang sudah diberikan oleh sejumlah kolega, kemudian juga pejabat, ada dari organisasi masyarakat. Ini memberikan ucapan selamat ulang tahun ke-73 untuk Prabowo Subianto. Dan hari ini tentunya sangat spesial dikarenakan bertepatan dengan pembekalan hari kedua yang diberikan kepada calon wakil menteri untuk kabinet Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Kalau kemarin ini lebih berfokus kepada pembekalan kepada calon menteri, namun hari ini berdasarkan informasi dan juga konfirmasi yang sudah kami lakukan, terdapat 54 list nama dari calon wakil menteri yang sudah hadir di Padepokan Hambalang, Jawa Barat. Dan memang dari pagi hari tadi dimulai pada pukul 9, secepat-cepatnya ini akan selesai pada pukul 1 siang dan selambat-lambatnya akan selesai pada pukul 7 malam. Namun tadi informasi yang baru kami dapat, kami melihat kepergian dari Prabowo Subianto menuju ke Kementerian Pertahanan untuk menuju ke agenda selanjutnya. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa dari 108 tokoh yang sudah dikonfirmasi, ini 54 diantaranya adalah calon wakil menteri yang hari ini akan ataupun juga sedang menerima pembekalan. Reza dan juga pemirsa, sejumlah materi yang disampaikan diantaranya adalah berkaitan dengan artificial intelligence, kemudian juga berkaitan dengan
kerja ataupun juga lapangan pekerjaan di masa yang akan datang sebagai imbas ataupun juga implikasi dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kemudian juga berkaitan dengan situasi keamanan geopolitik yang kemarin dan hari ini juga disampaikan beserta dengan anti korupsi. Sementara yang menarik, Reza, adalah sampai dengan saat ini kami sebetulnya menunggu kedatangan dari Megawati Soekarno Putri karena dikonfirmasi kemarin bahwasanya oleh Puan Maharani ini Megawati akan bertemu dengan Prabowo Subianto di hari ulang tahunnya. Namun sampai dengan saat ini, sampai dengan Prabowo Subianto meninggalkan kediaman pribadinya di Hambalang di tempat saya melaporkan saat ini, belum ada tanda-tanda bahwasanya Megawati Soekarno Putri akan datang. Kami juga mengkonfirmasi ke rekan Esra Ambarita yang sedang berjaga di Jalan Teguh Umar di kediaman Megawati, memang belum ada pergerakan sama sekali dengan hal tersebut. Tentunya Megawati beserta dengan PD Perjuangan ini melihat kepada konstelasi politik dan juga pilkada Jakarta dan juga beberapa daerah di Indonesia, kemudian juga akan melihat bagaimana sebetulnya sikap dari PD Perjuangan di masa pemerintahan Prabowo Gibran. Kemudian saya akan memperlihatkan kepada Anda, mengajak juru kamera Novan Dwi untuk melihat situasi terkini dari pintu masuk yang saat ini kami sedang menantikan untuk kepergian dari para menteri yang sepertinya hampir selesai untuk bisa melaksanakan pembekalan hari ini, dan memang pintu masuk dijaga ketat. Sekali lagi, Reza dan juga pemirsa, kami tidak bisa masuk ke dalam dan aksesnya memang sangat terbatas. Namun yang dapat kami sampaikan bahwa secepat-cepatnya pembekalan hari ini akan selesai pada pukul 1 siang. Dan sekali lagi, Reza, pembekalan untuk Akademi Militer akan dilakukan di Magelang sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Menkominfo Budi Aristiadi, meskipun sampai dengan saat ini belum dikonfirmasi apakah hari Jumat untuk pembekalan militer ini akan dilakukan Jumat besok atau Jumat minggu depan. Sementara demikian, Reza, yang dapat kami sampaikan dari Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih Cabar Haindam melaporkan langsung dari Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Selamat siang dan selamat bertugas kembali. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Joko Widodo menjenguk cucu barunya dari pasangan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono di Rumah Sakit Bunda Jakarta. Kunjungan ini merupakan pertama kalinya melihat secara langsung sejak kelahiran cucunya Selasa lalu. Presiden Joko Widodo bersama istri Iriana Jokowi tiba di Rumah Sakit Bunda Jakarta sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Jokowi menyebut anak pertama dari pasangan Kaisang dan Erina Gudono ini dalam keadaan sehat. Diketahui anak pertama Kaisang dan Erina Gudono lahir pada Selasa 15 Oktober 2024 dengan jenis kelamin perempuan. Putri Kaisang dan Erina itu diberi nama Bebingah Sang Tansahayu. Tadi tengok semuanya sehat, anaknya sehat, ibunya juga sudah sehat. Ya, nengok cucu lama kan nggak apa-apa. Belum berani saya, kalau masih kecil itu masih bayi, belum berani. Yang pilih nama? Ya bapak ibunya dong, namanya tadi sudah tapi kan sudah disampaikan. Apa? Bapak sebagai ayahnya manggilnya apa Pak? Ya panggilannya Bingah, Bebingah. Bebingah itu bahagia. Harapan Jawa. Ya pemirsa, selanjutnya iNews yang akan dibawakan oleh rekan Arlista Hadi. Selamat siang, Lista, ada informasi menarik apa selanjutnya? Selamat siang Reza, selamat siang pemirsa. Untuk informasi selanjutnya ini ada jelang pelantikan presiden yang beberapa hari lagi, TNI Angkatan Udara menggelar apel keamanan di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Informasi selengkapnya tetaplah bersama iNews Siang.
Pemirsa, 4 pemuda yang tengah pesta miras di Makassar, Sulawesi Selatan tiba-tiba terlihat cekcok yang berujung penikaman salah satu pemuda. Korban pun meninggal dunia akibat luka tikam di perut dan dada. Arya, ini Bahri yang... Ya, Bahri sama Akka. Iya. Asdar. Adik-adiknya. 4 pemuda yang sedang pesta minuman keras tiba-tiba terlibat adu mulut di Jalan Beringin Raya Timur, Rapocini, Kota Makassar. Dari rekaman CCTV, terlihat salah satu pemuda terlibat perkelahian dengan rekannya. Sebelum akhirnya pemuda tersebut menikam rekannya dengan senjata tajam hingga korban meregang nyawa. Korban tewas dengan luka tikam di perut dan dada, sementara pelaku langsung melarikan diri. Polisi kini tengah memburu pelaku penikaman dan menetapkan status DPO bagi pelaku. Yang bersangkutan tersangka melarikan diri dan kami nyatakan DPO. Itu peristiwanya seperti apa, Pak? Peristiwa mula diawali dari minum-minuman keras. Mereka berempat berteman, minum-minum. Setelah minum terjadi perselisihan antara kedua tersangka maupun korban. Terus kalau ini korban mengalami luka di bagaimana? Korban mengalami luka tusukan, satu di dada, satu di perut. Nah, sekarang yang bersangkutan korban sekarang sudah dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Grestalina. Dari lokasi kejadian, polisi amankan sejumlah barang bukti berupa botol serta jerigen berisi minuman keras tradisional jenis balo. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Tidak terima ditegur saat memarahi anaknya, seorang pria di Maros, Sulawesi Selatan menikam saudara iparnya sendiri. Korban mengalami luka serius hingga harus dirawat di rumah sakit. Syarifuddin, warga Minasaupa Bontoa, Maros, harus menahan rasa sakit saat dirawat di RSUD Maros akibat luka tikam yang dialaminya. Pelaku penikaman tak lain adalah saudara iparnya sendiri setelah keduanya terlibat cekcok. Awal mula perseteruan keduanya ketika korban menegur pelaku yang memarahi anaknya yang menangis. Tidak terima, pelaku kemudian menikam korban dengan senjata tajam. Usai menikam saudaranya sendiri, pelaku berusaha kabur, namun polisi berhasil menangkapnya. Pelaku memukul anaknya, kemudian ditegur oleh korban, sehingga terjadi adu mulut. Terjadi adu mulut, dilanjutkan dengan adanya perkelahian, sehingga pelaku mengambil badik dan menusuk korban. Polisi amankan barang bukti senjata tajam milik pelaku, dan atas perbuatannya, pelaku terancam 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Seorang pembantu rumah tangga tega menguras uang ATM milik majikannya yang sedang sakit stroke di Padang Panjang, Sumatera Barat. Tidak tanggung-tanggung, tersangka menguras uang ATM korban senilai 173 juta rupiah untuk modal nikah. Di mana muntah? Tapi si lagi muntah. Tim gabungan Satreskrim Polres Padang Panjang dan Satreskrim Mapolresta Padang, Sumatera Barat menggerebek lokasi persembunyian tersangka pembobolan ATM di sebuah rumah kontrakan di daerah Padang Timur, Kota Padang. Saat digerebek, polisi menemukan tersangka bersama keluarganya tengah asyik mengkonsumsi narkoba. Pelaku berinisial RH tega menguras habis uang ATM milik majikannya yang tengah sakit stroke. Dalam aksinya, pelaku juga dibantu oleh keluarganya HPS, TS, dan Lala. Aksi pembobolan uang ATM ini diperintahkan oleh FT, ibu kandung dari RH, dengan total kerugian mencapai 173 juta rupiah. Dari hasil pengakuan tersangka, sebagian uang hasil curian ini rencananya akan digunakan untuk modal menikah.
Dari hasil penyelidikan dari awal bahwa tersangka bekerja di rumah korban kurang lebih sudah 2 bulan. Jadi pada saat bekerja itu si tersangka ini sering membantu dalam penarikan ATM maupun ke bank. Jadi yang bersangkutan tahu kode PIN yang dimiliki oleh korban. Kemudian dari tahu itulah akhirnya muncul niat jahat yang dari keterangannya disuruh oleh ibunya. Kemudian dari suruh ibunya itulah dia melaksanakan pencurian ATM dan sisa uang yang ada di lemari. Sementara itu, dari hasil penangkapan, polisi juga mengamankan barang bukti kartu ATM, uang tunai 20 juta rupiah, 2 sepeda motor dan barang hasil curian lain. Akibat aksinya ini, para pelaku dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Jelang pelantikan Presiden beberapa hari lagi, TNI Angkatan Udara menggelar apel keamanan di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Apel diikuti ratusan pasukan dan menampilkan sejumlah alutsista. Ratusan personel TNI Angkatan Udara menggelar apel kesiapan personel jelang pelantikan Presiden 20 Oktober 2024 mendatang. Apel hari ini melibatkan sejumlah pasukan khusus, mulai dari Kopasgat hingga Aircrew TNI Angkatan Udara. Kegiatan ini juga menampilkan sejumlah alutsista, termasuk pesawat sejumlah tempur. Apel dimulai pukul 8 pagi dan dipimpin oleh Marskal Madya TNI Teddy Rizali Hadi. Pemirsa, Park Hyatt Jakarta menghadirkan Masters of Food and Wine yang menggabungkan chef papan atas dunia, mixology, serta master wine dan champagne. Acara ini terbilang istimewa dengan menonjolkan sisi seni yang dipadukan dengan sisi kuliner. Park Hyatt Jakarta memberikan pengalaman menarik dan mewah dalam menyajikan makanan dan minuman yang dibalut dalam acara Master of Food and Wine 2024 4 Day of Mastery. Acara ini menonjolkan sisi kesenian yang dipadukan pada menu-menu spesial. Menghadirkan 2 chef Michelin star, yakni Sirko Becker lewat kreasinya dalam fine dining kuliner khas Belanda Indonesia, dan Ivan Brem yang menyajikan aneka menu berdasarkan riset mendalam. Selain itu, Hotel Bintang 6 di bawah naungan MNC Land ini juga menggandeng Chef Pasqualino Barbaso dari Italia dalam Master of Food and Wine, serta Chef Alessio Calelli yang ahli dalam menyajikan dessert lezat dan memanjakan lidah. Event spesial ini memiliki sejumlah rangkaian acara seperti afternoon tea yang menyajikan menu spesial sweet and savory. Selain dari sisi kuliner, Park Hyatt Jakarta juga memadukan seni dan budaya, ditambah dengan sentuhan kemewahan di dalam acara ini melalui kelas fotografi dan melukis. Well, we always try to bring in new people to show the guest new experiences, whether that's an afternoon tea or the other day we had a Leica photography masterclass. We really try to bring different masters in throughout the year in order to create that unique events and make sure that our guests have always something new to experience when they come to Park Hyatt Jakarta. Event ini menjadi platform bagi para profesional kuliner berbakat, dan tentunya program ini akan terus dilanjutkan sebagai legacy brand Park Hyatt dengan tema yang berbeda setiap tahunnya. Dari Jakarta, Aya Nufus, Tri Julianti, iNews melaporkan. Kualitas pembelajaran siswa didik di Bekasi, Jawa Barat meningkat dengan penerapan teknologi dan digitalisasi. iNews Siang akan segera kembali. Pemirsa, adanya internet jelas sangat membantu warga di masa sekarang. Seperti di Desa Gunung Sari, Pemalang, Jawa Tengah, di mana dahulunya ini desa yang merupakan desa terisolir, namun kini warga di sana sudah bisa mengakses informasi dari seluruh penjuru dunia melalui dunia maya. Desa Gunung Sari yang terletak di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, tepatnya di lereng Gunung Slamet, merupakan salah satu kawasan yang sulit ditembus jaringan internet.
Namun sekarang daerah blank spot ini sudah bisa merasakan mudahnya mengakses internet. Selama 2 tahun terakhir, pembangunan jaringan internet dari Kementerian Komunikasi dan Informasi menjadikan kawasan ini bisa merasakan mudahnya mengakses dunia digital. Siswa sekolah dasar di Desa Gunung Sari kini belajar dengan memanfaatkan internet. Mereka bisa membuat tugas sekolah menjadi lebih mudah. Sekitar 2 tahun. 2 tahun. Dulunya bagaimana? Agak susah. Agak susah. Terus ini? Sekarang udah agak mendingan. Mendingan. Biasanya itu apa itu internet ini? Untuk video pembelajaran. Apa saja? Semua? Semua. Menggunakan apa? Menggunakan Canva. Gimana? Senang nggak buat internet seperti ini? Senang. Senang. Tidak hanya untuk pendidikan, akses internet juga sangat membantu pengusaha lokal di Desa Gunung Sari. Daerah yang merupakan salah satu penghasil kopi Arabica dan Robusta terbaik ini sekarang menjadi lebih maju. Petani kopi bisa memasarkan hasil perkebunan warga ini keluar daerah secara daring. Kopi Kurilang, jadi kita bisa memasarkan kopi dengan semangat, bisa dengan mudah. Jadi kita untuk promosi juga kita tidak ada kendala, terutama untuk kita misalnya sinyal ya online gitu kan. Berarti alhamdulillah sangat berpengaruh, kita tidak terkendala sinyal lagi. Dinas Kominfo Pemalang menyebutkan pihaknya juga menyediakan hotspot di sejumlah titik agar bisa semakin memudahkan warga mengakses informasi juga berkomunikasi. Di Desa Gunung Sari tersebut juga menjadi desa wisata. Itu yang menarik untuk peningkatan itu, sehingga kita pemerintah daerah Kabupaten Pemalang menyediakan area hotspot di tempat-tempat wisata tersebut, khususnya untuk pengelolaan kopi Gulilang. Nah, di situ sehingga masyarakat di sekitarnya akan muncul semuanya. Oh, ternyata jualan online dan sebagainya, UMKM-nya bisa jalan semuanya. Kini pelayanan warga untuk urusan administrasi di desa juga menjadi lebih mudah. Warga tidak harus menunggu lama karena dipermudah dengan adanya internet tersebut. Diharapkan akses internet yang semakin mudah juga membawa peningkatan kesejahteraan warga. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk membahas lebih dalam mengenai penerapan internet, kami sudah terhubung dengan Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Muhammad Arif Angga, dan juga kami sudah terhubung dengan petani serta pengelola UMKM kopi sekaligus penerima manfaat internet di daerah pelosok, Bapak Surinto. Selamat siang Pak Arif dan Pak Surinto. Selamat siang. Selamat siang. Baik, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, saya ke Pak Arif terlebih dahulu. Pak Arif, ini kalau misalkan Anda melihat perkembangan infrastruktur digital Indonesia 1 dekade terakhir, seperti apa Pak Arif? Ya, kalau kita melihat dalam 10 tahun terakhir sebenarnya sudah banyak yang berubah ya Mbak ya. Mungkin kita lihat dari kecepatan internet rata-rata Indonesia. 10 tahun lalu kecepatan rata-rata kita itu masih di bawah 5 mega per second. Saat ini dari data global yang kita punya, kecepatan rata-rata internet Indonesia sekitar 24-25 mega per second. Ini menunjukkan kualitas yang cukup bertumbuh. Kedua, masalah pengguna internet di Indonesia, penetrasi pengguna internet Indonesia. 10 tahun lalu pengguna internet masih sekitar di bawah 140 juta jiwa. Saat ini berdasarkan data ABDI terbaru, pengguna internet sudah sekitar 221 juta jiwa atau sekitar 79,1% dari total masyarakat Indonesia. Di luar itu, melihat juga animo perkembangan bisnis yang ada, jumlah internet service provider Indonesia menurut saya adalah salah satu yang terbanyak di dunia. Karena saat ini anggota ABDI sendiri yang terdiri dari seluruh internet service provider Indonesia jumlahnya sudah sekitar 1.180 perusahaan, di mana kalau kita bicara 10 tahun lalu jumlah ISP di Indonesia ini baru sekitar perkiraan saya kurang dari 200 perusahaan. Ini menunjukkan luar biasa perkembangan dari dunia internet yang ada, dan banyaknya pemain ISP ini menunjukkan pemerataan akses, perkembangan infrastruktur digital udah semakin lebih baik di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Itu kira-kira gitu Mbak.
Mas Arief, dengan 10 tahun terakhir perkembangan amat sangat melesat. Untuk perkembangan yang signifikan ini kan pastinya ada dampak positif nih yang bisa dirasakan masyarakat. Kira-kira apa saja sih yang bisa dirasakan masyarakat dengan perkembangan internet yang bisa dikatakan cukup signifikan? Kalau menurut saya yang pertama adalah bagaimana kemudahan akses masyarakat terhadap internet sendiri. Kita juga belum lama ini baru melakukan survei terbaru berkolaborasi dengan Bakti Kominfo. Kita baru rilis sekitar 1,5 bulan yang lalu. Jadi salah satu barometer perkembangan dunia internet adalah bagaimana masyarakat di luar perkotaan sudah dapat menikmati internet dengan baik. Berdasarkan data terbaru dari total sekitar 9,8 juta masyarakat kita yang memang tinggal di daerah rural atau daerah 3T, sudah sekitar 82% mereka menggunakan internet. Dan 10% dari 80% tadi sudah menggunakan internet fixed broadband atau layanan yang berbasis fiber optik. Sisanya memang masih menggunakan layanan seluler. Ini merupakan satu kemajuan yang luar biasa sih menurut kita dalam perkembangan dunia internet. Yang pasti gini, yang saat ini kita fokus pada pemerataan, Mbak. Indonesia sebagai negara berkembang, negara yang punya geografis luar biasa, berpulau-pulau dan banyak daerah yang rural, kita saat ini masih fokus pada bagaimana pemerataan infrastruktur digital sehingga masyarakat kita berharap ke depannya lebih dari itu lagi dapat menggunakan internet ke depannya. Itu sih, Mbak. Baik, Mas Arief, saya ke Mas Surinto terlebih dahulu. Mas Surinto, ini kalau boleh tahu sebelumnya Mas Surinto ini kan merupakan petani ataupun pengelola UMKM kopi yang ada di pelosok. Kalau boleh tahu di wilayah mana, Mas Surinto? Saya ada di Desa Gunung Sari, Kabupaten Pemalang, Kecamatan Pulau Sari. Oke. Di lereng. Di lereng ya, Mas Surinto ya? Baik, Betul. Baik, Mas Surinto, ini sebagai pengusaha nih, kira-kira manfaat apa saja yang Mas Surinto rasakan setelah internet masuk ke lokasi Anda? Iya, bagi UMKM yang ada di Kecamatan Pulau Sari, ya, terutama di Kabupaten Pemalang, dengan adanya internet ya itu sangat membantu sekali, Mas. Sangat membantu sekali. Jadi untuk UMKM bisa melakukan dengan pemasaran online-nya, promosinya juga lebih gampang, lebih menjangkau ke dunia luar, ke daerah luar seperti itu. Oke, setelah adanya internet dan akses yang jauh lebih mudah, apakah ada peningkatan omset nih setelah penjualan ke digital mulai diaktifkan nih? Ya, itu udah pasti itu. Karena kita lebih fokus untuk penjualan online-nya, untuk mengenal menjangkau customer lebih luas itu lebih gampang dengan adanya internet. Karena kita sudah menjadi wajib untuk UMKM itu menggunakan internet, itu sudah wajib di dunia online. Kalau sudah mewajibkan ini berarti apakah setiap pengusaha juga wajib memiliki ponsel yang langsung terhubung dengan internet, Mas Surinto? Ya, itu harus. Dari di Kabupaten Pemalang sendiri ada 12 produsen kopi. Ya. Alhamdulillah sudah menggunakan pemasaran online dengan adanya jaringan internet yang sudah memadai. Baik, saya ke Mas Arief terlebih dahulu. Mas Arief, ini bagaimana Anda melihat nih langkah-langkah dari pemerintah untuk menegakkan kedaulatan digital nih? Ya, yang pasti sekarang bagaimana era digitalisasi udah menjadi tulang punggung. Tadi Pak Surinto sudah sampaikan dengan adanya internet, beliau dan mungkin teman-teman pengusaha kopi dari Pemalang, Gunung Sari lebih dapat mengembangkan produknya. Dan bagaimanapun juga ke depan ketika ini bukan hanya mungkin di Pemalang, di kota-kota lainnya juga di Indonesia jadi ketika kita menggunakan internet untuk sesuatu yang produktif, ini juga ke depan akan menaikkan ekonomi bangsa kita juga, ekonomi digital dan lain-lainnya. Ini suatu hal yang sudah pasti. Nah, bagaimana pemerintah ke depan perannya untuk meningkatkan kedaulatan yang pasti, tadi saya sampaikan di depan bahwa pengguna kita masih 79 pasukan. Kita berharap ke depan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah baru, kita berharap Indonesia dengan sinergitas kolaborasi antara para pengusaha di bidang internet dan pemerintah dapat menciptakan regulasi yang benar-benar dapat meratakan internet sampai ke seluruh pelosok negeri. Jadi kita berharap bukan hanya 70%, kita berharap dalam 10 tahun ke depan pengguna internet ini sudah mencapai lebih dari 85%. Sehingga ke depan masyarakat kita ini lebih tingkatkan lagi ekonomi, pengetahuannya dan lain-lainnya. Nah, yang pasti kedaulatan ini penting. Bagaimana saya lebih pro ketika memang nanti ke depan pemerintah dapat membuat kebijakan bagaimana para pengusaha internet di tanah air terutama yang lokal ini benar-benar mendapat kebijakan khusus dan dapat berkolaborasi, mungkin dapat insentif juga dari pemerintah sehingga
mereka ini dapat terus melebarkan pemerataan internet ke seluruh pelosok negeri, kurang lebih gitu, Mbak. Baik, terakhir saya ke Mas Surinto. Mas Surinto, untuk harapannya nih mengenai jaringan internet yang sudah mulai masuk ke pelosok-pelosok seperti apa, Mas Surinto? Ya, harapan kami dari pelaku UMKM itu bisa ditingkatkan kembali ya, dengan adanya jaringan internet lebih maksimal, terus maksimalkan, kemudian kontrol di jaringannya juga, itu harapan kami selalu ditingkatkan untuk menunjang kesejahteraan UMKM yang ada di Pemalang terutama. Baik, kalau untuk Mas Arief, harapan kedepannya seperti apa nih, baik itu jaringan dan keamanan cyber yang harus disiapkan dari pemerintah apa nih, Mas Arief? Ya, tentunya dengan semakin banyak yang pengguna internet, semakin bergunanya ke depan, tantangan selanjutnya adalah masalah keamanan cyber. Kita sering mendengarlah kebocoran data, pencurian data, penipuan online, dan lain-lainnya. Mungkin hal-hal yang negatif juga yang banyak memang dapat dilakukan oleh dunia maya ya. Kita berharap ke depan pemerintah dapat menciptakan regulasi baru, dapat mengatur hal-hal yang sifatnya negatif. Karena dan yang paling penting meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesia. Karena bagaimanapun juga internet ini dapat dipergunakan untuk hal yang negatif maupun hal yang positif. Kita berharap pengetahuan digital kita dapat tanamkan di kurikulum pendidikan kita dari mulai sekolah dasar sampai sekolah lanjut, sehingga ke depan semua masyarakat kita, generasi penerus bangsa ini benar-benar dapat menggunakan internet dengan lebih produktif dan bermanfaat. Baik, terima kasih banyak atas diskusinya pada siang hari ini Mas Arief dan Mas Surinto. Untuk literasi dan juga perkembangan internet ini harus ditingkatkan dan jaringan internet semoga semakin lancar masuk ke pelosok-pelosok. Terima kasih banyak Bapak-bapak. Pemirsa, kemajuan teknologi kini turut andil dalam kehidupan manusia. Salah satunya di bidang pendidikan. Di Bekasi, Jawa Barat, salah satu sekolah menjadi pionir yang menerapkan digitalisasi dalam proses pembelajaran para siswanya. SMA Negeri 6 Bekasi, Jawa Barat menerapkan digitalisasi dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Penerapan ini dimulai dengan menggunakan smartboard dan juga whiteboard interaktif. Penggunaan smartboard dan whiteboard interaktif ini merupakan inovasi terbaru dalam transformasi digital bidang pendidikan. Siswa dan siswi akan dilibatkan dalam pembelajaran. Tidak hanya itu, metode belajar pun jauh lebih efektif dengan adanya bantuan fitur layar sentuh dan beberapa aplikasi. Digitalisasi di SMA Negeri 6 juga diterapkan dalam ekstrakurikuler, salah satunya ekstrakurikuler 6IT. Ekskul ini mendorong minat siswa dalam teknologi coding, robotik, dan juga perakitan. Kepandaian teknologi di persaingan digital zaman sekarang itu diperlukan seperti penggunaan website-website gitu dalam membuatnya, dalam memasuki jurusan mungkin salah satunya teknik informatika yang di perguruan tinggi nanti gitu. Jadi kita sudah mendapatkan basic di beberapa walaupun tidak sejago yang orang pikirkan gitu, tapi setidaknya kita udah mengerti lah dan bisa mengikuti alurnya. Diharapkan dengan adanya digitalisasi dapat mempermudah pembelajaran sehari-hari, dan kedepannya pemerintah diharapkan dapat selalu memberikan fasilitas pembelajaran yang mendukungnya. Anak-anak pembelajarannya akan menjadi lebih mudah dan fleksibel dengan adanya digitalisasi ini. Pemanfaatan sehingga pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu semakin mudah untuk dilaksanakan. SMA Negeri 6 Bekasi juga memiliki perpustakaan yang menerapkan digitalisasi dan dilengkapi dengan e-book yang terhubung dengan perpustakaan nasional. Dari Bekasi, Jawa Barat, Nora Safika, Wildan Aulia, Ainus melaporkan. Aksi kejar-kejaran dan tembakan mewarnai penangkapan bandar narkoba jaringan internasional di Medan, Sumatera Utara. Ainus Yang akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.
Polisi mengamankan 4 orang pelaku terduga bandar narkoba jaringan internasional di wilayah Kota Medan, Sumatera Utara. Dari tangan pelaku, petugas berhasil menyita 40 kg narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam kemasan teh. Aksi kejar-kejaran hingga mewarnai penangkapan 2 orang terduga bandar narkoba di Jalan Brigjen Katamso Medan, Kecamatan Medan Maimun, Sumatera Utara. Dalam pengejaran, polisi dari Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara bahkan sempat menguji mobil para tersangka dengan tembakan saat berusaha kabur dari sergapan polisi. Upaya pelarian tersangka terhenti saat petugas kepolisian mengenai ban mobil yang dikendarai tersangka dan mengakibatkan mobil terhenti. Saat diperiksa, polisi menemukan 40 kg narkoba jenis sabu dalam kemasan teh dan dibungkus dalam karung. Tidak sampai di situ, dari hasil pengembangan, polisi kembali meringkus 2 orang tersangka di daerah Deli Serdang, Sumatera Utara. Mengamankan 4 orang pelaku narkoba yang merupakan target operasi di narkoba Polda Sumut. Dari keempat pelaku ini, polisi berhasil menggagalkan 40 kg narkotika jenis sabu yang akan mereka edarkan atau akan mereka bawa ke luar Sumatera. Narkotika ini berasal dari Tanjung Balai. Hingga kini, Polda Sumut masih terus melakukan penyelidikan terhadap jaringan pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Nur Rasid, iNews melaporkan. Pemirsa, jasad perempuan tanpa identitas ditemukan di sebuah kebun di Desa Darupono, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kendal, Jawa Tengah. Wanita tersebut diduga merupakan korban pemerkosaan dan pembunuhan. Warga Desa Darupono, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kendal, Jawa Tengah geger saat menemukan mayat perempuan tergeletak di sebuah kebun milik warga. Korban pertama kali ditemukan oleh seorang petani yang hendak berangkat ke sawah. Korban merupakan seorang perempuan berusia sekitar 20 tahun dan mengenakan jaket hitam. Tidak ditemukan identitas apapun pada korban. Saksi tadi mau ke ladang, ke sawah, melihat kaki, dia ke ladang dulu, baru setelah ke ladang dia curiga kalau itu seorang wanita. Kemudian dia melihat dengan mendatangi si korban ini dan terlihat memang si wanita ini sudah tidak menggunakan celana dan posisi ada luka di kepalanya. Petugas Inafis langsung melakukan olah TKP dan memeriksa korban. Sejumlah barang milik korban juga diamankan, sementara jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Sudono Kendal untuk diotopsi. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Personil Sri Kandi Damkar Mat Makassar mengevakuasi cincin emas putih dari jari manis seorang ibu asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Petugas harus ekstra hati-hati karena kondisi jari yang sudah membengkak. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam iNews Siang. Pemirsa, cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Selanjutnya Anda akan menyaksikan Kawal Pilkada bersama rekan saya Togi Sinaga. Saya Arlisa Hadi pamit undur diri, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Personel Sri Kandi Damkar Mat Makassar mengevakuasi cincin emas putih dari jari manis Mulyati Wahid, wanita asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebelumnya korban beberapa kali berupaya melepaskan cincinnya sendiri sebelum akhirnya mendatangi Mako Damkar Makassar dalam kondisi jari yang sudah membengkak. Proses pelepasan cincin pun berlangsung dramatis, lantaran petugas harus ekstra hati-hati sementara sang ibu menangis kesakitan.
Ya, sangat bengkak karena ini ibunya dia paksa untuk keluar dengan menggunakan benang. Dia sudah kasih minyak dia coba sendiri, padahal harusnya itu dia segera melapor ke sini untuk ditangani. Karena kalau ditinggal lama itu maka itu akan tambah membengkak. Itu cincin apa yang dilepas tadi? Itu cincin emas putih. Setelah 15 menit, cincin berhasil dilepaskan dari jari korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan.